Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Shadaqallahul azim. Hadratul mukarramin, para asatidz, para alim ulama, hadirin bapak-bapak jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kita hormati dan kita muliakan guru-guru kita, diantaranya Mukarram Ki Haji Ahmad Mubarak, kita doain biar sehat afiat panjang umur. Al-Mukarram Ki Haji Syamsuddin Nur, Al-Mukarram Ustaz Rahmat Batara, Al-Mukarram Ustaz Syahrani, Al-Mukarram Ustaz Haji Marfatib, Ustaz Haji Nurdin, dan para asatiz lainnya. Bapak-bapak jamaah sekalian yang insya Allah kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini kita hadir memenuhi undangan Shahibul Bait dalam rangka 40 hari. Alhamdulillah, tadi habis ngaji udah pada nih, kalau disuruh ngaji lagi udah kenyangan, mangali udah ngantuk. Udah begar namanya ya. Kita bisa hadir ke tempat yang mulia ini, mudah-mudahan dengan iringan doa, zikir, tahlil yang tadi kita bacakan, mudah-mudahan disampaikan pahalanya kepada almarhumah, terkhusus Ibu Kursih binti Karta. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kehidupan kita di dunia ini sifatnya sementara. Ya, semua orang kagak tahu kapan kita akan dicabut nyawanya, diambil nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia ini cuma persinggahan sementara, Pak. Kata Nabi, beliau mengatakan dalam sabdanya, hiduplah engkau di dunia seolah-olah engkau seperti orang asing atau orang musafir. Orang asing itu nggak punya saudara, istilahnya jauh dari keluarga, tapi kapan waktu nanti dia akan balik ke kampungnya. Begitupun sama dengan musafir. Ya, dia pergi perjalanan jauh, kudu bawa bekal yang banyak. Ya, kalau kita hidup di dunia ini kagak bawa bekal yang banyak, itu ibarat musafir di tengah jalan kehabisan bekal. Kalau kehabisan bekal di tengah jalan, kira-kira apa yang dirasain? Susah, deprok, belangsak, mungkin minta bantuan orang lain, ujung-ujungnya jadi tukang minta-minta. Ya, kagak enak. Begitupun kita nih yang ada di dunia ini sekarang, Allah masih memberikan kita waktu dan kesempatan agar kita betul-betul apa? Ngumpulin sebanyak-banyaknya bekal amal soleh kita yang nanti kita akan persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dunia ini jangan sampai bikin kita sibuk. Ya, terlalu sibuk dengan dunia, nanti lupa dengan akhirat. Terlalu sibuk dengan dunia, dia akan lalai terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada satu syair di dalam kitab, apa namanya, saya lupa nama kitabnya itu, yang subuh saya baca, kitab apa namanya ya? Pak Imam ingat? Ya. Apa namanya, bukan apa namanya, ya Allah lupa saya, bukan tangkih, bukan ya, bukan, ada ibad-ibadnya itu, nasohiul ibad, ya Allah, nasihat ya man bidun ya hustala, ya qad gharrahu tulul amal, begitu kata syair ya. Wahai orang yang terlalu disibukkan dengan dunia, qad gharrahu tulul amal. Kadang itu apa? Tulul amal, pikirannya terlalu panjang angan-angannya, akhirnya menipu hidupnya. Orang pengen kaya, kemudian dia berangan-angan
pengen jadi orang kaya. Kalau jadi orang kaya cuma angan-angan doang, bisa nggak dia jadi kaya? Kagak. Dari pagi ngerokok, ya, ngerokok ngopi, bengong aja, saya jadi orang kaya. Ya. Diingat, saya jadi orang kaya, begitu terus. Itu namanya apa? Ngayal, tulul amal. Nggak boleh. Ya. Setiap dia berangan-angan untuk jadi ini, jadi itu, jadi itu, justru akan menghabiskan waktunya, akan menghabiskan umurnya. Yang harusnya tadi dia bengong-bengong bisa sambil zikir, yang tadinya bengong-bengong dia bisa saling silaturahmi, yang tadinya bengong-bengong dia bisa nyari kerjaan. Ini mah bengong doang kerjaannya. Nah, menghayal namanya juga. Ya. Ya bukan yang boleh ngayal sebentar, tapi jangan keterusan. Ya bahaya. Gitu. Jadi kalau pengen jadi orang kaya, ngayal besok gua nih mau nyari bisnisan apa. Nah itu bener tuh. Iya. Ini ngayal doang. Berangkat keluar dari rumah juga kagak. Ya. Jadi kalau kita punya kebiasaan yang dari hayalan itu kita wujudin, maka insya Allah ya, yang hayalan itu bisa jadi kejadian dan kenyataan. Jadi mimpi boleh Pak, tapi jangan tinggi-tinggi mimpinya, nanti jatuh. Ya, gitu. Ya, ya man bidunya hustagol. Wahai orang yang selalu disibukkan dengan dunianya, qad gharrahu tulul amal. Ya, dia selalu tertipu dengan angan-angannya. Hari ini mau ngapain gue ya? Hari ini mau ngapain? Harus begitu Pak, rencananya begitu tuh. Setiap hari begitu bangun pagi mau ngapain nih? Gitu. Jangan cuma ngerokok, ngopi, tidur lagi, ngerokok, ngopi, tidur lagi. Begitu terus. Ya. Nah itu jadi bikin otak tumpul itu, hati-hati. Ya. Awalam yazal fi ghaflatin, ya, selalu dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta dana lahu hatta dana minhul aja, sampai kemudian karena dia udah banyak lalainya mikirin dunianya, tiba-tiba ajalnya datang. Dia belum nyiapin dirinya, yang baru dia siapin ngayal doang, ngayal jadi orang kaya gitu ya, ngayal masuk surga, salat mah jarang, ibadah mah kagak, bahaya ya. Jadi harus kita siapin diri kita biar jadi hidup kita ini berharga, berarti bukan kehidupan dunia doang, tapi sampai kehidupan di akhirat. Karenanya kita selalu mohon sama Allah Subhanahu wa taala minta selamat kita di dunia dan selamat kita di akhirat. Ya. Jadi jangan banyak ngayalnya Pak. Besok pagi-pagi habis sholat subuhnya niatin jamaah gitu. Bangun kalau bisa malamnya niatin, ya Allah bismillah bangunin saya bangun malam saya mau tahajud. Begitu. Pernah nggak begitu? Sambil tidur tapi minta bangunin, ya Allah nanti saya mau tahajud. Pernah nggak niatan begitu? Ya, biar tidurnya ada ibadahnya gitu loh maksudnya. Ya, coba dia niatin. Malam ini saya tidur pakai wudhu, sholat witir, baca al-mulk, niatin, ya Allah bangunin saya nanti tengah malam saya mau tahajud, ya Allah meskipun 2 rakaat. Ini mah kagak. Bangun tahajud, niatin, ya Allah saya mau subuh sholat berjamaah. Begitu, niatnya begitu tuh. Ngayal bisa, masa cuma begitu kagak bisa. Ya, gitu. Hadirin jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga disuruh mohon sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selain kita minta selamat dunia dan akhirat kita juga minta dibagusin dunia dan akhirat kita. Bagaimana caranya biar dunia kita bagus? Maka apa yang Allah perintahkan kerjain, apa yang Allah larang tinggalin. Itu Pak, sederhana kita beragama. Jadi orang Islam kalau ingin dunianya baik, selamat, ikutin aturan Allah, yang diperintahkan kerjain, yang dilarang tinggalin. Insya Allah selamat. Tuh, ya.
kita kerja yang kerja ya, kalau bisa apa? Kerjanya kerja yang halal-halal. Kita bermuamalah, bertransaksi juga transaksinya yang halal-halal. Tadi udah kita bahas tuh di Nasruddiniyah, ini akan saya bahas lagi, kelamaan lagi. Mengalih kekenyangan. Ya. Gitu. Ya. Jadi sampai urusan muamalah, hubungan kita antar manusia apa? Harus baik dalam dunia kita terkait masalah apa? Urusan harta ini Pak yang paling sulit. Tadi saya katakan bahwa kalau kita ibadah yang sifatnya mahdoh, sholat, puasa, zakat, haji, itu insya Allah kita bisa ngelaksanain itu gampang ya. Tapi yang terkadang kita tergoda adalah ketika kita berurusan dengan manusia, hubungan kita muamalah terkait transaksi duit dan lain sebagainya, kadang kita tergoda. Duit yang kita cari bisa aja dari cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jangan sampai kita sholatnya rajin, tapi urusan dunianya kita jelek. Jangan. Sholat mah sholat, kemudian apa? Maksiatnya jalan terus. Ngaji mah ngaji, ngaji mah ngaji nih rajin. Malam Senin, malam Selasa, malam Rebo, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu. 7 hari full itu ngaji, tapi kagak diamalin barang atupun tuh ilmu yang dia didapat. Ya, maka tadi saya sampaikan kita ngaji itu tujuannya bukan pengen jadi ustadz, bukan pengen dipanggil ustadz, kiai, habib, bukan. Tapi kita tujuan ngaji biar kita tambah takut dan kenal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ngaji kemana aja nyampe, tapi romannya sama Allah agak takut-takutnya ya, mana aja ngaji doang ya. Jadi tujuan ngaji itu Pak, jangan berharap kepengen kita dipanggil orang alim, panggil ustadz, bukan, semua sama. Yang ustadz aja jarang ngaji kan ya. Yang ustadz jarang ngaji, ceramahnya itu aja gitu kan, karena jarang ngaji. Ya, jadi tujuan kita hadir di majlis-majlis ilmu tidak lain adalah biar kita tambah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita udah kenal sama Allah, semakin dekat dengan Allah, insya Allah iman kita, takwa kita semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dunia kita bagusin, apa yang Allah perintah kerjakan, yang Allah larang tinggalkan. Kemudian yang kedua, kita disuruh bagusin akhirat kita. Ya. Ada orang kerja di mana-mana, nyampe ya dari pagi, bahkan sebelum subuh udah rapih Pak, udah berangkat. Giliran sholat subuh mah kagak. Tuh, ya. Ada orang yang kalau telat kerjanya takut dipotong gajinya. Giliran telat sholatnya ketinggalan, kagak takut pisan. Nah, ya. Jadi ternyata akhiratnya kurang bagus, maka kita bagusin dunianya kita, akhirat juga kita bagusin. Kemudian yang ketiga, ya, Allah hidupkan kita dalam keadaan berbuat kebaikan dan ketaatan. Terus Mas, jangan bosan-bosan. Meskipun kadang kita tergoda sama yang namanya godaan setan, nggak apa-apa. Terus. Meskipun kita, mohon maaf, kadang maksiat, tobat, maksiat lagi, tobat lagi, kagak apa-apa, terus begitu, ya, sampai betul-betul kita yakin benar bahwa kita nggak mau melakukan dosa dan kesalahan dan mengulanginya lagi. Yang terakhir, kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau memang nanti kita banyak kejelekannya, banyak maksiatnya, ya, waj'alil mauta rahatan min kulli syarrin, waj'alil mauta rahatan min kulli syarrin. Jadikanlah kematian kita nanti itu sebagai istirahat kita, biar kita tidak nambah lagi kejelekan, kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pilihannya dua Pak. Kalau hidup, maka hiduplah dengan kebaikan dan ketaatan, jangan banyak dosa dan maksiat.
Kalaupun nanti dia banyak maksiatnya, udahlah, mohon sama Allah biar cepat-cepat dimatiin aja, Pak. Iya. Biar apa? Daripada ntar dia hidup nambah lagi dosanya, ya. Biar cepat-cepat ya Allah matiin saya dalam keadaan husnul khotimah. Itulah yang terbaik ya. Jangan sampai dia nanti ngulang lagi. Nah, inilah pesan kehidupan buat kita semua, bahwa malam hari ini kita diingatkan kembali dengan meninggalnya Ibunda Kursih sudah 40 hari yang lalu ya. Ini kita diingatin lagi, kita pun pada saatnya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terlalu mengejar dunia ya. Ingat akhirat kita, perbaiki dunia kita, perbaiki akhirat kita. Mohon selamat dunia dan akhirat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah, jangan banyak-banyak ya, nanti tambah lagi makom barok. Itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.